Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi di Bincang Inspiratif. Kali ini saya bertemu dengan Pak Hasto MPD. Beliau adalah satu sosok yang di beberapa komunitas beliau sangat expert sekali dan sudah dikenal khususnya untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan disabilitas. Nah, saya pengen berbagi saja dengan beliau. Barangkali nih di tengah-tengah kita, di keluarga panjenengan, di keluarga teman-teman, ada yang disabilitas, ada yang kebingungan mau diapain nih anak saya, mau diapain nih keluarga saya, anggota keluarga saya, atau mau diapain nih teman saya, begitu ya. Ternyata teman-teman kita yang disabilitas tuh punya kesempatan juga untuk sekolah, mengembangkan karir, mencapai cita-citanya. Seperti apa tahap-tahapnya dan seperti apa konsep dari Pak Hasto ini. Beliau selaku tokoh pendidikan inklusi dan disabilitas, barangkali seperti itu ya, di tataran nasional beliau sudah terkenal. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Pak Hasto, kalau bicara mengenai disabilitas, terutama di Kota Surakarta atau di Jawa Tengah, nama Pak Hasto pasti sudah ada di nomor 1 di sana. Bukan apa-apa, tapi kepedulian Bapak itu beneran menggugah siapapun untuk kita peduli kepada disabilitas. Kenapa sih Pak tertarik kepada pengabdian disabilitas? Karena kan anak itu juga ciptaan Allah yang sempurna kan. Nah, anak itu ciptaan Allah yang sempurna seperti anak-anak yang lain. Hanya anak-anak itu ada hambatan. Nah, hambatan itu bisa kita atasi. Bisa kita atasi. Yang terpenting terima. Jadi apapun ikhlas, terimalah. Pada saat menerima itu dengan ikhlas, nanti minimal anak itu bisa menerangi keluarganya, menerangi masyarakat. Nah, itu terima dulu, terima. Jadi jangan bersusah-susah dulu. Meskipun saya paham ya, pada saat menerima anak seperti itu tuh awalnya shock ya, tapi jangan kita terlalu berlama-lama di situ ya. Terima, ini adalah anugerah terindah, mesti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Dan pasti bisa kita temukan potensi besar ya Pak ya? Iya. Di adik-adik disabilitas. Kalau di Surakarta berarti sudah ada sekolah inklusi ya Pak ya? Ada. Dan Bapak sendiri yang kemudian menjadi salah satu jembatan untuk adanya sekolah inklusi ya Pak? Iya. Di Surakarta itu ada 62 sekolah inklusi. Ada PAUD inklusi itu ada 33, SD inklusi ada 19, SMP inklusi ada 10. Jadi nanti anak-anak yang dari PAUD inklusi itu selanjutnya di SD inklusi, yang SD inklusi ke SMP inklusi, nanti difasilitasi oleh pemerintah Kota Surakarta. Dan gratis informasinya ya Pak ya? Iya, dibiayai oleh pemerintah Kota Surakarta. Nah, teman-teman, saya sudah banyak membaca referensi sih kaitannya sekolah inklusi. Jadi sekolah inklusi itu sekolah pada umumnya ya Pak ya, tetapi memberikan kesempatan bagi adik-adik disabilitas kita dengan porsi khusus, pelajaran khusus, kemudian materi-materi pembelajaran khusus gitu ya Pak ya, lebih kurang ya. Betul, tadi sekolah umum menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di situ. Pada saat-saat tertentu anak ini diambil di full out begitu untuk menguatkan materi-materi yang barangkali kecepatan belajarnya tidak seperti anak-anak yang lain. Nah, gitu. Dan biasanya mereka cuma 1 atau 2 dari sekian banyak siswa ya Pak ya? Iya, jadi di dalam satu kelas itu ya ada 1 sampai 3. Tergantung kompleksitas permasalahan anak ya. Begitu. Kalau anak-anak slow learner bisa saja satu kelas 3 anak tapi di grouping ya, materinya sama. Tapi kalau di situ ada anak autism, nah itu nanti barangkali bisa dipisahkan lagi. Begitu. Baik. Kalau jenis disabilitas itu apa aja sih Pak sebenarnya? Wah, ada disabilitas fisik, ada disabilitas intelektual, baik. Ada disabilitas sensori, ada disabilitas mental, dan ada lagi disabilitas kompleks. Jadi ya mental, lalu ya intelektual, ya begitu. Tapi sekali lagi itu adalah anugerah Allah yang harus kita tangani. Ada solusinya. Ada solusinya. Pak, saya pernah membaca juga zaman dulu tuh disabilitas dibunuh ya Pak ya? Gimana Pak tuh ceritanya? Ya memang pada tahap-tahap peradaban kuno itu kan anak lahir
disabilitas waktu itu kan namanya cacat ya. Itu kan aib bagi keluarga, bagi keluarga, lalu tabu, disembunyikan atau bahkan dibunuh ya. Tuh. Lalu tahap berikutnya itu kan segregasi. Anak-anak mendapatkan pendidikan secara khusus, tapi memang di sekolah khusus. Di sekolah khusus kadang-kadang masih jauh dengan dunia real gitu kan. Berikutnya ada sistem pendidikan terpadu. Jadi anak berkebutuhan khusus masuk ke sekolah umum, tapi mengikuti sistem yang sudah ada. Memang agak berat ini ya. Berat. Lalu seiring dengan perkembangan perhatian terhadap aspek-aspek kemanusiaan, muncullah yang namanya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif, anak ABK berkebutuhan khusus masuk ke sekolah inklusi, tapi sekolah ini mengubah sistem mengikuti kebutuhan anak ini. Ini. Baik. Jadi sekarang udah mulai memanusiakan manusia. Iya. Memanusiakan manusia. Pak Hasto, apa masukan yang akan diberikan kepada masyarakat agar kita peduli terhadap disabilitas? Bahkan jangan sampai nunggu ada keluarga kita yang disabilitas deh. Gitu ya. Gimana Pak? Ya, bentuk kepedulian kita yang pertama ya welas asih ya, itu sesama ciptaan Allah. Jadi Rahman Rahim itu harus kita berikan ya pada anak-anak itu. Betul, mantap. Lalu yang kedua adalah kita berempati, ikut merasakan keluarganya, ikut merasakan anaknya. Bagaimana kalau kita mempunyai anak yang seperti itu? Tidak sekedar itu, kita respect apa yang kita lakukan untuk anak itu. Kalau saya guru, saya harus melakukan apa? Kalau saya seorang ibu, apa yang saya lakukan? Kalau saya seorang bapak, kalau saya masyarakat, kalau saya lurah, apa yang saya lakukan? Gitu kan? Berikutnya adalah membersamai mereka. Dibersamai mereka itu dalam kehidupannya. Itu dibersamai itu adalah ya dipantau perkembangannya, pendidikannya gitu. Nah, yang terakhirnya itu dibahagiakan anak-anak itu agar dia setara dengan anak-anak yang lain. Gitu. Kalau kantor Bapak ini namanya adalah layanan UPT, Unit Pelaksana Teknis, Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Kota Surakarta. Di Indonesia ada berapa Pak total Pak? Di Indonesia ada sekitar 28. 28. Memang belum di setiap provinsi ada. Dan kantor Bapak pernah mendapatkan juara 1 atau UPT terbaik? UPT PLA terbaik waktu itu oleh sebuah media itu kita mendapatkan penghargaan awards itu. Jadi tidak membuat award, tetapi dibuat oleh orang lain ya Pak ya. Yang otomatis ini adalah legitimasi dari media tersebut bahwa UPT yang Bapak kelola beneran menjadi jembatan untuk memanusiakan manusia. Bersyukur aja. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah Pak, pernah nggak mendapatkan cerita dari orang tua, dari keluarga yang saya tuh beneran stres loh Pak punya anak disabilitas. Saya tuh beneran nggak punya energi lagi untuk menuntun mereka. Itu pernah nggak Pak cerita seperti itu dan solusinya apa? Ya itu sering karena jadi ada yang orang tua kebingungan, kok anakku kok seperti ini, saking bingungnya ya mereka akhirnya ke dukun, dikasih air putih, bayar gitu. Nah, begitu tahu di sini tuh rasanya mereka sangat bersyukur. Ada orang tua itu yang pekerjaannya itu melatih orang bicara, tapi anaknya sendiri tidak bisa bicara begitu. Nah, solusinya kita dengarkan. Semua keluh kesah orang tua kita dengarkan dalam forum curahan hati orang tua. Curahan hati orang tua. Setelah orang tua memberikan curahan hati, orang tua saya minta untuk menuliskan apa harapan-harapan terhadap anaknya itu. Nah, itu adalah dituliskan oleh orang tua kata hati orang tua. Curahan hati, lalu kata hati, lalu setelah dituliskan, nah itu memudahkan kami untuk memberikan terapi pada anak. Berarti ini butuhnya ini, si B butuhnya ini. Penerimaan orang tua sudah seperti ini, penerimaan bapaknya seperti apa, penerimaan ibunya seperti apa, ayahnya kalau ada seperti apa, adiknya seperti apa, dan menerima semua, ada kata hati itu. Nah, itu memudahkan tim kami di sini untuk membersamai dan membahagiakan anak-anaknya itu. Luar biasa. Jadi ini adalah tahap di mana memanusiakan manusia dan kebaikannya mudah-mudahan banyak. Satu hal yang beneran kita tahu, tidak semua orang mau
menyemplungkan diri, menceburkan diri ya Pak ya, di zona seperti ini begitu ya. Makanya butuh ada orang-orang yang beneran concern, beneran fokus untuk melakukan semua hal ini ya Pak ya. Baik, kemudian ini banyak hal ya Pak ya yang akan dilakukan, khususnya berupa fasilitas-fasilitas yang ada di UPT Bapak. Tadi saya muter-muter teman-teman semuanya, semua fasilitas beneran lengkap di sini. Bahkan sampai tempat olahraga pun ada begitu ya. Wah, luar biasa. Gimana Pak ini Pak? Jadi fasilitas ini alhamdulillah di pemerintah Kota Surakarta ini hadir ya. Jadi ada 3 area ini nanti ke depannya, ada area untuk laboratorium pendidikannya, bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu. Berikutnya nanti ada area pusat pelatihan guru pembimbing khususnya. Ini sedang dibangun dan alhamdulillah sudah selesai. Berikutnya nanti adalah area riset dan pengembangan. Jadi nanti akan melihat setiap detik perkembangan anak seperti apa, dibukukan lalu disebarkan ke banyak orang. Baik. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan melalui konten yang ini tadi beneran agak dadakan ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan melalui konten yang sangat-sangat singkat ini, teman-teman, kita terbuka hati kita, terbuka pikiran kita untuk menerima bahwa di tengah-tengah kita banyak sekali disabilitas yang butuh perhatian kita. Apapun yang bisa kita lakukan ya Pak ya, apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukanlah, kira-kira seperti itu. Kalau yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan itu apa sih Pak, untuk masyarakat umum Pak? Lingkungan yang inklusif. Lingkungan inklusif. Yang pertama, jadi ciptakan lingkungan yang inklusif itu adalah lingkungan yang bisa menerima kehadiran mereka. Jangan sampai membuli, jangan sampai meanaktirikan. Itu ya Pak ya, mungkin yang dibutuhkan dulu ya. Itu lingkungan yang inklusif di semua lini. Di semua lini, mulai dari keluarga, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan, itu semua menciptakan lingkungan yang bisa menerima kehadiran mereka itu. Jadi jangan dulu terjebak ilmu piye, tidak usah. Terima dulu. Baik. Jadi saya bisa membayangkan Pak, misalkan ada sekolah ya, ada sekolah yang semuanya normal, tapi ada 2-3 yang disabilitas, tetapi di sana diterima, bahkan teman-temannya empati, akan memunculkan rasa syukur barangkali ya. Ini ada temanku nih yang seperti ini, saya seharusnya lebih bersyukur dan lebih memberi ruang kepada mereka. Gitu ya Pak. Itu. Jadi pendidikan inklusif itu memang saling memberikan hikmah. Jadi kedua-duanya itu dapat manfaat. Luar biasa. Dapat manfaat. Guru dapat manfaat, kepala sekolah dapat manfaat, security dapat manfaat, orang tua yang anaknya ABK dapat manfaat, orang tua yang anaknya tidak ABK dapat manfaat. Di situ itu nuansanya adalah nuansa keberkahan. Iya. Baik. Ini luar biasa nih. Jadi karena tidak semua orang mau menceburkan diri ya, karena sebagian pun malah takut kadang-kadang dengan teman-teman disabilitas. Bahkan disingkirkan atau dititipkan. Mereka keluarga kita loh. Mereka saudara kita loh ya Pak ya. Kalau kemudian disingkirkan tuh gimana tuh? Darah daging barangkali itu banyak ya Pak, ternyata kasus-kasus seperti itu ya. Ada beberapa. Tapi mudah-mudahan sudah mulai hilang ya Pak ya. Tapi dengan gerakan-gerakan seperti ini ya contohnya setelah ini berdiri, ternyata setelah kita buka seperti ini kan sampai daftar tunggu itu banyak. Artinya dari itu saya melihatnya, ini sudah mulai ada kesadaran. Betul. Ada kesadaran. Alhamdulillah itu ada kesadaran. Itu maka kalau nanti di tiap daerah itu ada lembaga-lembaga seperti ini, itu betapa memberikan akses bagi. Dan saya yakin di setiap daerah mesti ada. Pasti ada. Pasti ada. Disembunyikan atau enggak pasti ada. Jadi nanti pejabat-pejabat daerah itu membuka seperti ini, pasti nanti ada anak yang datang. Ya, dan Solo sudah menjadi percontohan nih, gitu ya. Monggo datang ke sini, pasti diterima dengan sangat ramah. Karena terus terang saya itu tadi cuma mampir, karena kemarin Bapak sempat ketemu kami ya Pak ya. Dan kapan-kapan pengen mampir nih, pengen lihat kondisi yang ada di sana, ternyata luar biasa betul, gitu ya. Dan banyak dari negara-negara asing yang kesini ternyata. Negara luar maksudnya, negara asing. Banyak teman-teman mancanegara yang kesini untuk studi banding, teman-teman. Keren. Dari mana saja Pak?
itu ada dari Amerika, ada dari Jepang, ada dari Afghanistan, Bangladesh, India, ada sekitar 25 negara. Wow. Itu dan yang terakhir menjalin kerjasama dengan kita adalah Jepang. Kami kerjasama membina melatih guru-guru pembimbing khusus di Kota Surakarta. Nanti selama 3 tahun 40 kali pertemuan. Itu insya Allah nanti ini menjadi master trainer yang bisa mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus bukan hanya di Kota Surakarta. Tapi sudah kemana-mana. Iya. Kenapa ternyata Pak Hasto kemarin juga ke Pontianak, ke Samarinda, ke kota-kota besar lain di seluruh Indonesia untuk menyebarkan nilai-nilai seperti ini. Yuk peduli yuk pada disabilitas gitu ya. Dan kemudian mungkin terakhir ya Pak ya, apa pesan kepada masyarakat untuk kita lebih aware, kita lebih peduli kepada disabilitas? Senyum inklusi. Senyum. Salam nurani bercahaya. Untuk kita, untuk mereka. Bahagiakanlah dan bersamailah mereka itu agar mereka menemukan jati dirinya. Terima kasih sekali Pak Hasto. Padahal Pak Hasto ini keluarganya nggak ada yang disabilitas loh teman-teman. Tapi ternyata beliau memberikan seluruh waktu dan tenaganya untuk berjuang di sini. Karena bagaimanapun berjuang adalah ibadah juga ya. Salam untuk keluarga Pak Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.